Hai guys, tahukah kamu, Desa Singapadu yang terkenal sebagai daerah seni merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Menurut informasi yang diterima secara turun-temurun, cikal bakal Desa Singapadu berawal dari zaman Kerajaan Ide Dalem Jambe yang bertahta di Keraton Swecapura, Klungkung. Dikutip dari profil Desa Singapadu tahun 2009, mengenai asal-usul nama Singapadu ini diperkirakan berkaitan dengan peristiwa pertempuran dahsyat yang pernah terjadi antara Kerajaan Sukawati dengan Kerajaan Mengui. Pertempuran tersebut dianggap sebagai perang tanding antara dua singa yang dalam bahasa Bali makna kata singa juga berarti manggala atau raja dan kata padu berarti perang tanding atau pertempuran. Nah guys, kali ini kita akan mengupas tentang sejarah Desa Singapadu. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe terlebih dahulu, lalu aktifkan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video menarik di channel ini ya. Cerita berawal dari Keraton Swecapura Klungkung, di mana Ide Dalem Jambe yang bertahta memiliki 3 orang putra. Putra pertama, Ide Sri Dewa Dimadya, bertahta di Puri Klungkung. Kemudian yang kedua, Ide Sri Dewa Anom Wirya bertahta di Timbul Sukawati. Dan yang terakhir, Ide Sri Dewa Ketut bertahta di Gelgel. Nah guys, kita fokus pada putra kedua, Ide Sri Dewa Anom Wirya atau Ide Sri Dewa Agung Anom Wirya Wijaya Tanu yang bertahta di Keraton Timbul Sukawati dengan gelar Ide Sri Dalem Mahasirikan atau Ide Dalem Sukawati sekitar tahun Saka 1632 atau 1710 Masehi. Pemerintahan Ide Dalem Sukawati juga didukung oleh Idewa Kaleran, putra dari Idewa Kaleran Prabu, keturunan dari Idewa Agung Arte yang berasal dari Kalianget Buleleng. Keberadaan Idewa Kaleran di Sukawati berkaitan dengan terjadinya kekacauan di daerah Kalianget. Ketika itu, Prabu Idewa Kaleran yang menderita gangguan jiwa dibunuh oleh rakyatnya yang mengamuk dan membakar keraton. Setelah peristiwa tersebut, anak-anak beserta keluarganya mengungsi dari Kalianget menuju daerah Bali Tengah, antara lain menuju Kerambitan dan Kutul Tabanan. Sedangkan Idewa Kaleran mengungsi ke Desa Kute yang merupakan daerah Kerajaan Mengui. Keberadaan Idewa Kaleran di Desa Kute diketahui oleh Ide Dalem Sukawati. Teringat akan asal-usul kekerabatan antara Satria Kaleran dengan Ide Dalem Sukawati, maka Dalem Sukawati memohon kepada Ki Agung Anglurah Made Agung yang bertahta di Mengui pada saat itu agar mengizinkan mengajak Idewa Kaleran menetap di Sukawati untuk dijadikan jampanggul atau pemangku di Pura Penataran Agung Sukawati. Idewa Kaleran akhirnya diizinkan menetap di Sukawati dengan bertempat tinggal di sebelah utara Pura Penataran Agung Sukawati, didampingi oleh seorang istri dan 2 orang anaknya. Permaisuri dari Ide Dalem Sukawati, Ide Sri Bahtari Mutring Jagat telah melahirkan seorang putra. Ketika itu, Idewa Kaleran menyerahkan putranya yang bernama Idesa Madeoke untuk mengabdi kepada Permaisuri Ide Dalem Sukawati sebagai inang pengasuh. Penampilan dari Desa Madeoke yang anggun dan simpatik membuat Ide Dalem Sukawati berpikir untuk menjodohkannya dengan salah satu ipar beliau yang ada di Puri Mengui. Namun Dalem Sukawati mengalami kesulitan menentukan kepada siapa sepantasnya gadis itu dijodohkan, mengingat ipar beliau ada 3, yaitu Ki Gusti Putu Panji, Ki Gusti Made Banyuning, dan Ki Gusti Ketut Munggu. Agar tidak dianggap memihak terhadap salah satu di antaranya, akhirnya Ide Dalem Sukawati memutuskan untuk mengundang ketiga ipar beliau tersebut dengan catatan siapa yang datang paling awal berhak mempersunting Nidesa Madeoke. Nah ternyata yang datang paling awal I Gusti Ketut Munggu. Dengan demikian, sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan, maka Ide Dalem Sukawati kemudian merestui I Gusti Ketut Munggu mempersunting Nidesa Madeoke. Kedua mempelai kembali ke Mengui dan sesampainya di sana, I Gusti Putu Panji sangat terkejut dan terpesona menyaksikan kecantikan dan keanggunan Nidesa Madeoke. Tanpa diduga, muncul rasa dendam dan sakit hati dari I Gusti Putu Panji terhadap Ide Dalem Sukawati yang dianggap tidak adil dan pilih kasih. Akibatnya muncul niat dari Ki Gusti Putu Panji untuk menyerang dan menggempur kerajaan Sukawati.
Ternyata guys, rencana penyerangan tersebut sudah didengar oleh Ide Dalam Sukawati dengan memerintahkan kepada pasukannya untuk siap siaga. Menyadari situasi kerajaan Sukawati yang dalam bahaya, maka Idewa Kaleran menghadap dengan memohon kepada beliau agar diperkenankan untuk turut serta dalam pertempuran. Namun tidak diizinkan oleh Ide Dalam Sukawati karena Idewa Kaleran sudah berstatus sebagai Jan Panggul atau pemangku di Pura Penataran Agung Sukawati. Namun karena Idewa Kaleran tetap bersikeras, maka Ide Dalam Sukawati akhirnya mengizinkan turun ke medan peperangan untuk memimpin pasukan Sukawati. Dalam pertempuran, pasukan Sukawati di bawah pimpinan Idewa Kaleran beristirahat di hutan Jageraga yang terletak di tepi barat wilayah kerajaan Sukawati. Di tempat tersebut, para pasukan ngabas hutan untuk mendirikan pekubon atau kubu-kubu pertahanan. Lambat laun, kawasan hutan yang telah dirabas dikenal dengan nama Banjar Abasan, sedangkan tempat pasukan Sukawati mendirikan pakubon dikenal sebagai Banjar Kebon, berasal dari kata kubuan. Pasukan Sukawati dan Mengui saling berhadap-hadapan. Sorak-sorai pasukan kedua pihak terdengar bergemuruh. Ketika itu, Idewa Kaleran memerintahkan Imadenuse untuk mengibarkan kober putih. Ternyata, setelah melihat kibaran kober putih tersebut, pasukan Mengui lari tunggang langgang. Hal ini mengakibatkan Ki Gusti Putu Panji marah dan mengamuk membabi buta menghadapi pasukan Sukawati. Akhirnya, Ki Gusti Putu Panji tewas di tangan pasukan Sukawati dengan kondisi jenazah yang deg-deg-lideg atau hancur lebur. Untuk mengenang peristiwa tersebut, dibangun sebuah pura yang bernama Pura Padakdekan. Mendengar kakaknya tewas di medan perang, Ki Gusti Made Banyuning kemudian turun ke medan perang untuk membela Mengui. Namun Ki Gusti Made Banyuning pun berhasil dibunuh oleh pasukan Sukawati setelah anusnya ditusuk dengan besi panas yang membara. Kawasan tempat meninggalnya Ki Gusti Made Banyuning dibangun sebuah pura yang disebut Pura Anggar Besi, dan medan pertempuran antara kerajaan Mengui dengan kerajaan Sukawati tersebut dikenal dengan nama Kalangan Kebon dan kini dikenal dengan Subak Kalangan Kebon. Singkat cerita, pasukan kerajaan Mengui telah berhasil dikalahkan dan perang pun berakhir. Ide Dalam Sukawati kemudian memerintahkan Idewa Kaleran tinggal menetap di Jageraga dan mengangkatnya sebagai mance untuk mengawasi dan menjaga wilayah tepi barat kerajaan Sukawati. Di samping itu, Ide Dalam Sukawati memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk memperkuat pertahanan di beberapa wilayah, antara lain Ipasek Nese, memperkuat pertahanan di wilayah Singapadu, Ipasek Pertara memperkuat pertahanan di wilayah Negari, Ipasek Gaduh dan Ipasek Penataran memperkuat pertahanan di wilayah Jageraga, Ipasek Selat memperkuat pemerintahan di Desa Celuk, Ipasek Bambang Pulasari memperkuat di Desa Samewangon, Ipasek Puaji memperkuat di Batu Aji, Ki Bendesa Gede Nusa diperkenankan nyungsung Pura Pepantian Mayun, dan Ipasek Mundung Tawal diperkenankan nyungsung Pura Pepantian Mas Pahit. Setelah sekian lama menetap di Jageraga, Idewa Kaleran belum juga dikaruniai putra. Karena merasa dirinya sudah tua, maka muncul keinginan untuk pulang ke Sukawati agar dapat berkumpul kembali bersama putranya yang tinggal di Sukawati. Oleh sebab itu, ia menghadap kepada Ide Dalam Sukawati dan menyampaikan niatnya untuk kembali ke Sukawati. Sehubungan dengan itu, ia memohon agar Ide Dalam Sukawati berkenan menempatkan salah seorang putranya untuk bertahta di Jageraga. Namun, keinginan Idewa Kaleran untuk kembali ke Sukawati ternyata tidak direstui oleh Ide Dalam Sukawati karena beliau masih tetap menaruh kepercayaan kepada Idewa Kaleran sebagai mance di Jageraga untuk mempertahankan wilayah tepi barat kerajaan Sukawati tersebut. Oleh karena saat itu belum ada putra yang dapat diangkat untuk bertahta di Jageraga, maka Ide Dalam Sukawati menyerahkan putranya yang masih sedang dalam kandungan istrinya. Karena kepatuhannya terhadap Ide Dalam Sukawati, Idewa Kaleran pun kembali ke Jageraga diiringi para pasek, undagi, dan rakyat lainnya. Konon guys, sang jabang bayi kemudian lahir ke dunia. Namun, kelahiran bayi tersebut membuat orang-orang kaget karena buruk rupa dan sedikit pun tidak mirip dengan wajah Ide Dalam Sukawati. Rakyat merasa sangsi atau kurang percaya bahwa bayi tersebut adalah putra Ide Dalam Sukawati.
Sehubungan dengan peristiwa tersebut, maka tempat di mana bayi tersebut dilahirkan kemudian lebih dikenal sebagai Banjar Sangsi, dan rumah Idewa Kaleran pun akhirnya disebut Jero Sangsi. Keberadaan bayi tersebut kemudian hendak dilaporkan oleh Idewa Kaleran kepada Ide Dalem Sukawati. Namun di tengah perjalanannya, ia dihadang atau dihalang-halangi oleh penduduk dari Selat. Untuk mengenang peristiwa tersebut, kemudian di tempat itu didirikan bangunan yang disebut Balai Malang. Setelah Idewa Kaleran melaporkan tentang keberadaan sang jabang bayi tersebut ke hadapan Ide Dalem Sukawati, maka untuk menjawab kesangsian rakyatnya terhadap sang jabang bayi, beliau bermaksud untuk menguji sang jabang bayi dengan kobaran api. Apabila dengan cara demikian ternyata sang jabang bayi masih tetap hidup, maka itu berarti bayi tersebut memang benar putra Ide Dalem Sukawati. Selanjutnya dikisahkan, sang jabang bayi telah ditaruh dalam kobaran api yang sedang membesar. Tak lama kemudian, kobaran api tersebut semakin redup dan akhirnya padam. Ketika itu, Idewa Kaleran bersama rakyat terkejut menyaksikan bahwa sang jabang bayi ternyata masih dalam keadaan hidup dan tak kurang suatu apapun. Sejalan dengan peristiwa itu, Idewa Kaleran dan seluruh rakyat akhirnya percaya bahwa sang jabang bayi adalah benar putra Ide Dalem Sukawati. Sejak peristiwa itu, sang jabang bayi mendapat sebutan Idewa Agung Api. Sang jabang bayi kemudian diajak ke Jeroan oleh Idewa Kaleran serta diupacarai sebagaimana tata krama upacara yang berlaku bagi keturunan Ide Dalem Sukawati. Selain itu, untuk mengantisipasi agar pesidikaran sang jabang bayi tidak bercampur baur dengan keturunan Idewa Kaleran, maka khusus untuk sang jabang bayi dibuatkan sebuah tempat pemujaan atau pelinggih pemuspan yang terletak di dalam areal pemerajan Jero Sangsi. Setelah sekian tahun lamanya menetap di Jero Sangsi, akhirnya Idewa Kaleran dikaruniai lagi seorang putra. Pada saat putra Idewa Kaleran dan Idewa Agung Api sama-sama telah beranjak dewasa, Idewa Kaleran menyampaikan kepada anaknya bahwa jika Nanda telah cukup dewasa, tidaklah pantas tinggal bersama Idewa Agung di rumah ini, karena akan kelihatan berbaur. Jika Nanda mencari tempat pekarangan yang baru juga tidaklah pantas, karena Nandalah yang memang sepantasnya menjadi pewaris di rumah ini. Nah, sebaiknya Idewa Agung dibuatkan puri agar kita tidak berbaur. Singkat cerita, Idewa Agung Api akhirnya dibuatkan puri tersendiri yang diberi nama Puri Agung Singapadu. Di samping itu, Idewa Kaleran juga menghaturkan sebuah pejenengan di Pemerajan Agung Singapadu sebagai perwujudan bukti kesetiaannya terhadap keturunan Ide Dalem Sukawati, terutama Ide Dewa Agung Api. Semenjak dibangunnya puri tersebut, keseluruhan wilayah Jagerage lebih dikenal dengan sebutan Singapadu. Nah, begitulah guys sejarah singkat tentang Desa Singapadu. Sampai jumpa!